Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Shalom, selamat pagi semua. Mari kita siapkan hati, kita siapkan waktu yang terbaik buat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Biar firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini dapat menjadi perenungan-perenungan kita, dapat menjadi bekal kita sepanjang hari ini. Biarlah firman itu menjadi firman yang hidup. Karena dalam kitab Kidung Agung 2 ayat 4, terjemahan The Passion mengatakan, tiba-tiba dibawanyalah aku ke rumah anggurnya. Dipandanginya aku dengan cinta ilahinya yang tiada henti. Betapa Tuhan begitu mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Betapa Tuhan selalu memandangi kita tanpa henti. Diingininya kita dengan cinta ilahinya dengan sangat. Untuk itulah Tuhan rela melepaskan kealahannya. Dalam kitab Filipi 2 ayat 6-8, terjemahan FAYH berkata, yang tidak menuntut dan tidak tetap berpegang pada hak-haknya sebagai Allah, meskipun sebenarnya Dia Allah. Ia mengesampingkan kuasa serta kemuliaannya dan mengambil sikap seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Ia lebih merendahkan dirinya lagi, bahkan sampai mati di kayu salib seperti seorang penjahat. Betapa Tuhan mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Dipandanginya Bapak, Ibu tanpa henti. Ia tidak menuntut dan Dia tidak berpegang haknya sebagai Allah. Ia mati seperti seorang penjahat. Dia Maha Pemberi. Walaupun seringkali kita tak tahu diri, ya Tuhan yang penuh kasih, mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan waktu secara khusus pada saat ini. Mari kita menghormati kekudusannya. Mari kita menghargai keberadaannya yang kudus dengan sikap hormat.
datang kepada Tuhan dengan sikap hormat. Karena jika kita mencintai Tuhan, maka cinta itu butuh kepastian yang nyata. Bukan hanya melalui perkataan, tapi melalui sikap. Melalui cara kita memandang Tuhan, melalui cara kita menghargai kekudusan, melalui cara kita menghargai kedaulatannya di tengah-tengah ibadah kita. Ya Tuhan, selamat pagi Bapa Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Engkau yang berdaulat penuh atas sesi pada pagi hari ini. Permulaan, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Kami mau menghargai keberadaan-Mu yang kudus. Kami mau menghormati kekudusan-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau yang berdaulat. Engkau yang kudus. Engkau yang layak ditinggikan. Siapakah kami Tuhan, sehingga Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau begitu mengagumi kami. Roma 5 ayat 6 dalam terjemahan The Passion berkata, pada saat yang tepat, yang diurapi sudah datang dan mati untuk mendemonstrasikan cintanya kepada orang-orang yang berdosa, yang sama sekali tidak berdaya. Lemah dan tidak mempunyai kekuatan untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Sekarang, siapa di antara kita yang berani mati demi orang jahat? Kita semua dapat mengerti bila seseorang bersedia mati untuk orang yang benar-benar mulia. Dan masih ada yang jauh lebih banyak lagi yang bisa dikatakan tentang cintanya yang tidak berkesudahan kepada kita. Karena melalui darah Yesus, kita sudah mendengar pernyataan yang penuh kuasa. Kamu sekarang benar dalam pandanganku. Dan karena pengorbanan Yesus, kamu tidak akan pernah lagi mengalami murka Allah.
Jadi, ketika kita masih menjadi musuh Allah, Allah mendamaikan kita seutuhnya dengan dirinya melalui kematian anaknya. Maka sesuatu yang lebih besar daripada persahabatan dengannya menjadi milik kita. Sekarang, karena kita sudah berdamai dengan Allah, dan karena kita mendapatkan bagian dari kehidupan kebangkitannya, maka betapa jauh lebih banyak lagi kita akan diselamatkan dari kuasa dosa. Dan bahkan lebih daripada itu, kita meluap dengan sukacita yang penuh kemenangan di dalam hubungan yang baru. Yakni kehidupan yang harmonis dengan Allah. Semua karena Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, ketika saya sedang menyiapkan materi, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang hendak Engkau sampaikan pada pagi hari ini kepada kami? Saya mendapatkan intuisi bahwa Tuhan ingin menyampaikan betapa Dia sangat mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan ingin kita menikmati kebersamaan di dalam cintanya yang begitu bergelora. Tetapi tentu saja itu ada sebuah proses, ada doa, dan ada penyangkalan diri. Meninggalkan tabiat-tabiat manusia lama. Tuhan sudah menunjukkan betapa Ia mengasihi Bapak, Ibu. Tuhan selalu memandangi kita ketika kita beraktivitas, ketika kita beristirahat, ketika kita tidur. Dipandanginya kita tanpa henti, diingininya kita dengan cinta ilahinya. Cintanya berkobar, Bapak, Ibu.
Mari kita hargai keberadaannya di tengah-tengah kita. Mari kita hargai kekudusan namanya. Jangan kita sia-siakan momen ini. Berjaga-jagalah 1 jam saja. Berjaga-jagalah agar kita tidak tertidur. Mari kita menikmati anugerahnya. Mari kita menikmati cintanya. Jika rasa ngantuk begitu sangat menggoda Bapak Ibu, Bapak Ibu boleh membuka mata. Hargai cintanya di tengah-tengah kita. Alami perjumpaan ini. Nikmati perjumpaan ini. Dan mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Hal-hal yang pribadi, apa yang Tuhan ingin katakan. Tuhan, berikanlah kepada kami pencerahan pada pagi hari ini, agar hikmat-Mu mengajar kami, dan kami menjadi mengerti rancangan-Mu untuk kami sepanjang hari ini. Agar kami menikmati dan mencintai hukum-Mu. Biarlah hukum-Mu ada bersama-sama kami. Biarlah hukum-Mu itu terletak di dada kami. Dan kami suka terhadap hukum-hukum-Mu. Mari kita katakan bersama Bapak Ibu. Katakan sehingga telinga Bapak Ibu dapat mendengar apa yang Bapak Ibu katakan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Engkau yang telah mengampuni segala pelanggaranku. Engkau yang telah menebus kehidupanku agar lepas dari kebinasaan. Yang telah memberikan mahkota kemenangan kepadaku. Dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Engkau yang telah memberikan kepuasan bagi mulutku. Dengan segala hal-hal yang baik. Sehingga kekuatanku pun dapat Engkau perbaharui. Segala dosaku telah ditebus oleh-Mu. Semua sakit penyakitku telah Engkau sembuhkan. Hidupku telah menjadi awet dan aman
di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kehidupanku juga menjadi kuat di dalam-Mu Tuhan. Aku telah Engkau mahkotai oleh cinta kasih-Mu. Bapak Ibu yang terkasih, generasi Yosua telah dibangkitkan. Rohnya telah tercurah. Pasukan Tuhan sangat banyak. Pasukan Tuhan sedang dibangkitkan. Pasukan Tuhan sedang menghargai keberadaannya. Bapak Ibulah pasukan Tuhan. Bapak Ibulah yang sedang dibangkitkan sama Tuhan. Menjadi generasi firman tanpa wajah. Marilah kita sebagai pelaksana firman yang taat. Marilah kita berlari seperti kuda. Marilah kita berjalan dengan bergelora. Marilah kita menembus setiap benteng pertahanan bersama Tuhan. Dan itu pasti tidak akan terhentikan. Apa yang menjadi benteng kita, Bapak Ibu? Apa yang menjadi bentengmu saat ini? Apakah kekhawatiran akan penghidupan? Apakah benteng ketakutan akan masa depan? Apakah benteng kekhawatiran anak-anakmu? Apakah benteng keangkuhan? Apakah benteng itu harga diri? Apapun benteng-benteng itu, bersama Tuhan, jika kita menjadi pelaksana firman, kita pasti dapat menembusnya. Kita pasti dapat merobohkannya. Dan kita pasti tidak akan terhentikan. Ialah yang menjamin kita di lembah penentuan. Sampai gunung-gunung meniriskan anggur yang baru. Dan bukit-bukit mengalirkan susu dan madunya. Pada pagi hari ini, hujan awal dan hujan akhir sudah tiba.
hujan yang mendatangkan pertobatan. Marilah kita bersatu. Marilah kita menjadi unity. Untuk melahirkan lawatan. Karena tahun pemulihan keajaiban telah datang. Ya, hujan awal dan hujan akhir telah tiba, Bapak Ibu. Untuk mendatangkan lawatan dan pertobatan. Bagi mereka yang terluka, bagi mereka yang lemah, bagi mereka yang hidup dalam gelap, dan bagi mereka yang tersesat. Oleh karena itu, Tuhan membutuhkan Bapak Ibu sebagai tubuh, sebagai gereja-gerejanya, untuk menyampaikan kebenaran ini, untuk memulihkan mereka yang terluka, untuk membimbing mereka yang dalam gelap, untuk membawa mereka yang tersesat. Karena Tuhan telah memilih Bapak Ibu. Tuhan memilih kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Oleh karena di dalam perjanjian baru, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan, karena Bapak, Ibu, dan saya dipanggil untuk mengikuti Dia, menjadi pasukan imam yang dikhususkan untuk melakukan kehendak-Nya. Kita dipanggilnya masuk ke daerah kehendak-Nya yang sempurna. Maka untuk itulah kita tidak seharusnya merasa cukup hanya tetap tinggal di daerah kehendak Allah yang baik atau yang berkenan saja. Akan tetapi untuk tinggal tetap di dalam pusat kehendak Allah yang sempurna. Karena Ia meminta Bapak, Ibu, dan saya mengosokkan diri kita dari kemanusiaan kita. Itu artinya semua keinginan hati, cita-cita, dan hawa nafsu kedagingan Bapak, Ibu, dan saya harus disalibkan di atas kayu salib. Izinkan Roh Allah sendiri yang menaruh keinginan-keinginannya di dalam diri kita. Maka segala keinginan yang akan timbul di dalam hati kita adalah keinginannya. Mari kita ambil waktu berdiam diri. Mari kita renungkan betapa Tuhan mengasihi Bapak, Ibu. Betapa Tuhan mengasihi kita. Betapa Tuhan mencintai kita. Dan Tuhan memanggil hidup kita
bagi rancangannya. Karena hujan awal dan hujan akhir telah tiba. Dengan hati orang benar, dengan mulut orang percaya, Bapak Ibu dapat mempertobatkan orang lain, dapat membawa mereka kepada Tuhan, dapat memulihkan mereka yang terluka. Karena Roh Allah tinggal di dalam kita. Tapi mari kita alami terlebih dahulu perjumpaan ini dengan Tuhan. Pertemuan ini dengan Tuhan. Mari tenangkan hatimu. Jangan berpikir apa-apa. Jadilah tenang. Dan mari tenggelam di dalam kasih-Nya. Mari menikmati kasih-Nya. Mari kita menikmati cintanya. Saya mengutip kitab Kidung Agung 8 ayat 6 dalam terjemahan The Passion. Lekatkan aku di hatimu. Seperti materai api yang kekal. Api yang hidup dan melahap habis ini akan memateraikanmu sebagai jawaban cintaku. Gairah cintaku lebih kuat daripada belenggu-belenggu maut dan kubur. Semuanya melahap habis bagaikan kilatan-kilatan api dari hati Allah yang menyala-nyala. Taruhlah api yang menyala-nyala dan yang tak pernah padam ini pada seluruh dirimu. Sungai-sungai menderita dan penganiayaan takkan pernah memadamkan api ini. Banjir yang tak pernah surut pun takkan sanggup memadamkan api yang mengamuk, yang berkobar-kobar dalam dirimu ini. Apa saja dilahapnya, dia tak terhentikan. Saat kau serahkan segala kepada api yang mengamuk ini, sampai engkau tak melihatnya lagi sebagai pengorbanan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini menjelaskan cinta Tuhan bagaikan api yang mengamuk, api yang berkobar, api yang tidak pernah terpadamkan. Ia melahap apa saja yang ada di sekitarnya. Cintanya begitu besar, begitu bergelora. Ia gak lagi melihat masa lalu kita. Ia gak lagi memandang kesalahan-kesalahan Bapak Ibu. Ia melahap apa saja yang ada di sekitarnya. Cintanya begitu indah. Cintanya begitu bergelora.
Mari datang. Mari datang. Dan kita menikmati cintanya. Cinta yang membakar ini. Asmara yang menyala-nyala. Itulah pandangan Tuhan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Begitu besar cintanya, sehingga ia rela merendahkan dirinya, taat, bahkan sampai mati di kayu salib dalam keadaan sebagai manusia. Ini semua untuk kita. Ini semua untuk Bapak Ibu. Mari sembah Dia. Mari sembah Dia. Sembah Dia dengan hatimu. Sembah Dia dengan mulutmu. Mari sudahi. Beban-beban yang merintangi perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Mari kita berhenti memikirkan masalah-masalah kita. Dan sudah tiba saatnya kita sebagai mempelai, sebagai kekasih, memikirkan bagaimana kita mengambil bagian dalam pekerjaan tubuh Kristus. Ia butuh kita. Ia ingin berekspresi. Matius 10 ayat 38 berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Salib merupakan penyangkalan, Bapak Ibu. Penyangkalan terhadap diri sendiri. Tuhan, aku ingin marah. Tapi aku patahkan, aku pakukan amarahku di kayu salib. Tuhan, aku kecewa. Aku kecewa dengan orang tuaku. Aku kecewa dengan anakku. Aku kecewa dengan suamiku. Aku kecewa dengan istriku. Bahkan aku kecewa dengan diriku sendiri. Aku mau pakukan rasa kecewa ini di kayu salib. Tuhan, aku geram terhadap mereka yang memfitnah aku, yang membangkitkan amarah-amarahku. Tapi aku mau, Tuhan, aku mau mengampuni mereka. Aku mau mengasihi mereka dengan sepenuh hati. Aku mau singkirkan keperluan-keperluanku. Tapi aku mau memikirkan keperluan-keperluan surga.
ketika Bapak Ibu mengambil diri memikul salib, ketika Bapak Ibu memikirkan surga, maka surga memikirkan Bapak Ibu. Surga yang memikirkan kehidupanmu, surga yang memikirkan masa depan keluargamu, surga yang memikirkan pertumbuhan rohmu. Seperti yang tertulis dalam kitab Roma 7 ayat 7. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru melalui hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini, tetapi dengan perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Satu Petrus 4 ayat 1. Jadi, karena Kristus telah menderita secara badani, kamu pun juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena siapa yang telah menderita secara badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa janganlah kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan apa yang suka dilakukan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam berbagai hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembah berhala yang terlarang. Seringkali Tuhan menaruh keinginan-keinginannya ke dalam siapapun yang mendapatkan kepercayaannya. Mereka adalah pribadi yang didapatinya tetap setia sampai pada akhirnya. Ia yang menyelidiki hati dan batin Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan Allah menaruh keinginannya pada Yehezkiel, katanya, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging kepadamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan pada pagi hari ini,
Tuhan juga berkata kepada kita, hai tulang-tulang yang kering, bangkitlah. Hai kamu yang letih lesu, bangkitlah. Hai kamu yang berbeban berat, datanglah. Ia akan memulihkan kita. Ia akan memulihkan Bapak Ibu dan menumbuhkan kembali urat-urat, daging-daging untuk menutupi tulang-tulangmu yang kering dan membangkitkanmu pada di antara orang mati. Dan Tuhan juga menaruh keinginannya kepada Ananias. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Pada pagi hari ini, mata yang buta dapat kembali melihat kemuliaan Allah, dapat melihat kembali Allah dan mengalami perjumpaan dengan Allah. Dalam kesendirian Bapak Ibu, di kamar Bapak Ibu, di tempat Bapak Ibu masing-masing. Dengan kesendirian, Yakub di tepi sungai Yabok, ia berhadapan muka dengan Tuhan dan ia mengalami perubahan. Ia mengalami pemulihan. Ia diperdamaikan dengan kakaknya Esau. Ia diperdamaikan dengan musuh-musuhnya. Ia memperdamaikanmu dengan suami atau istrimu. Ia memperdamaikanmu dengan orang tuamu. Dan anak-anakmu. Ia memperdamaikanmu dengan saudara-saudaramu. Jika Bapak Ibu pada saat ini bertatap muka dengan Tuhan, Kitab Keluaran berkata, menuliskan sebuah kisah ini. Yakub melawan Tuhan dan dia menang. Namun dalam kitab Hosea berkata, Yakub dalam kesendiriannya ia berseru-seru, ia meraung-raung di depan Tuhan. Dan Tuhan menjawab seruan doanya. Saat ini, di tempat Bapak Ibu masing-masing, dalam kesendirian, mungkin yang lain masih istirahat, masih tidur. Tapi Bapak Ibu mau bangun,
mencari wajah Tuhan. Ketika Bapak Ibu diperdamaikannya, sebuah anugerah yang besar ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Jangan sia-siakan momen ini. Ini waktu Bapak Ibu mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Karena Bapak Ibu mendahulukan hari mencari wajahnya, maka Tuhan akan berjumpa dengan Bapak Ibu. Ayat mengatakan, temui dia selama ia berkenan untuk ditemui. Selagi kita ada waktu untuk bertemu dengan Tuhan, jangan kita menyembah atau berdoa kepada Tuhan hanya sebagai ritual adat istiadat orang percaya. Atau mungkin karena kecewa, atau mengingini sesuatu, kita datang dan menyembah Tuhan. Tetapi datanglah dan sembahlah Dia karena Ia layak. Bukan karena keterpaksaan atau bukan karena kewajiban. Dari penyembahan yang berasal dari ekspresi hati Bapak Ibu. Seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur 43 ayat 3. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung kudusmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mazmur 139 ayat 23 berkata, selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mazmur 37 berkata, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu.
Mari kita renungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita nikmati perjumpaan dengan Tuhan. Biarlah apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari selama 1 jam ini dimateraikan Roh Kudus di dalam hati kita dan menjadi pegangan kita sepanjang hari ini, sepanjang usia kita, bahwa Dialah Tuhan yang berpegang pada sumpah setianya, pada janji-janjinya. Mari Bapak Ibu, kita akhiri sesi ini. Dan mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan ini, aku lepaskan pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera, penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini. Hubungan yang intim, yang manis dengan Roh Kudus. Biarlah pengurapan itu mengalir dari kepala hingga kaki, membasuh roh, jiwa, dan tubuh kita, dan memelihara kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati dan menerima. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan.